Perkenalkan, nama saya Yuda Perdana SPD, mahasiswa Universitas Negeri Malang, program studi IPS. Hari ini melakukan praktik pembelajaran tanggal 30 November tahun 2020 di SMP Negeri 4 Betara. Dan ini adalah nomor peserta saya. Kita sosial. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipimpin doanya dulu terlebih dahulu. Bapak minta kepada salah satu siswa silakan dipimpin doanya. Kita membaca doa bersama-sama, mulai. Ya, baik. Sebelum Bapak mulai pembelajaran kita, Bapak seperti biasa itu mengabsen dulu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Yang nggak hadir siapa? Muhammad Hamdani nggak hadir ya? Ya. Apa keterangannya? Sakit. Di sini minggu kemarin kita belajar tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial ada apa saja? Vertikal, naik, dan vertikal turun. Seperti kita lihat yang peringkat, ada yang perubahan peringkat tak kemarin kelas 7? Siapa? Nursia. Oke. Nursia semester 1 peringkat berapa? 2. Terus semester genapnya? 1. Peringkat 1. Itu kira-kira mobil vertikalnya naik atau turun? Naik. Terus pindah? Iya. Pia? Waktu semester 1 peringkat 3. Semester 1 peringkat 3. Semester 2 ini Nggak dapat peringkat berapa? sekitar 4 apa 5. 5, peringkat 5. Ya, berarti vertikalnya menurun. Bahwa kita ini yaitu tetap mengalami yang namanya mobilitas sosial. Itu saja di lingkungan sekolah, belum lagi di lingkungan dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Dan 4.2 yaitu menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangannya dalam kehidupan kebangsaan. Di mana di sini indikator pencapaian kompetensinya nanti yaitu menjelaskan faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Dan 3.2 itu menjelaskan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial, mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial, dan itu dampak daripada mobilitas sosial. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana tujuannya ini yaitu nanti melalui kegiatan pengamatan video juga dengan digambar, kamu bisa menentukan apa itu faktor-faktor penghambat dan faktor pendorong mobilitas sosial, dan sebagaimana apa saja saluran-saluran daripada mobilitas sosial itu sendiri dan apa dampak daripada mobilitas sosial. Sebelum kita lanjut, silakan mobilitas sosial. Apa dampak dari mobilitas sosial? Oke, untuk pretest ini waktunya cukup 7 menit. Ya, silakan dijawab. Waktu itu kita lanjut lagi belajar. Ya, nomor 1 apa? 1 itu berarti 2 jawabannya, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Bikin A, B boleh. Tentunya nggak boleh lihat. Silakan. Karena kondisi kita ada pembangunan di sekolah, jadi harus listrik tidak ada, kita menggunakan laptop. Sebenarnya Bapak mau menggunakan LCD proyektor karena ditarik kabel tadi sekitar 50 meter, enggak juga nyampe ke ruangan. Nah, jadi sekarang silakan kamu tonton video di sini. Bapak akan putar videonya. Bagi yang nggak nampak boleh geser ke samping sini juga boleh, nggak apa-apa, berdiri. Bisa Khairul Tanjung ya. Khairul Tanjung. Perusahaan besar seperti Bank Mega Tbk
Mega Finance, Trans TV, Trans 7, Trans Studio, Transmart Carrefour, Detik.com, Metal Department Store, dan masih banyak lagi. Khairul Tanjung sendiri termasuk sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia, di mana berdasarkan Forbes, Khairul Tanjung mempunyai kekayaan sekitar 4 miliar 900 juta dolar Amerika Serikat. Kekayaannya yang besar tersebut tidak diperoleh Khairul Tanjung dengan mudah. Dia merintis bisnis dari nol sebelum mencapai kesuksesan tersebut. Dan berikut kisah sukses Khairul Tanjung dalam memulai bisnis dari nol. Proyek yang lebih besar. Ciputra saat itu membidik proyek-proyek dari pemerintah DKI Jakarta. Salah satunya adalah membangun pusat perbelanjaan di daerah Senen. Walaupun saat itu Ciputra tidak memiliki modal berupa uang, dengan gigih Ciputra menemui Gubernur DKI Jakarta saat itu Dr. R. Sumarno dan mengajarkan Pemda DKI Jakarta mendirikan perusahaan patungan atau joint venture untuk memajakan kota Jakarta. Pada saat itu Dr. R. Sumarno mempertanyakan, kamu modalnya dari mana? Ciputra menjawab, saya sudah bicarakan dengan investor lain yang mempunyai banyak uang. Dari situlah kemudian dengan kerjasama antara Ciputra dan rekan-rekannya serta Pemda DKI Jakarta berdirilah PT Pembangunan Jaya. PT Pembangunan Jaya dimulai dengan sederhana. Kantornya menumpang di salah satu ruangan kantor Pemda DKI Jakarta dengan karyawan berjumlah 5 orang. Namun dengan kerja kerasnya mereka sukses mengerjakan pembangunan pusat perbelanjaan di Senen. Dari kesuksesan tersebut, PT Pembangunan Jaya menangani berbagai. Almarhum Bob Sadino adalah sosok pengusaha yang nyentrik tetapi penuh inspirasi dengan seragam celana pendek dan kemeja lengan pendek yang ujung lengannya tidak dijahit dan kerap menyelipkan cangklong di mulutnya. Ya, itulah sosok pengusaha ternama Bob Sadino. Seorang entrepreneur sukses yang merintis usahanya benar-benar dari bawah dan bukan berasal dari keluarga wirausaha. Oke, sekarang silakan kamu berkumpul di kelompoknya. Bapak kasih waktu 2 menit. Mohon mejanya diangkat dan jaga jaraknya. Oke, tugas di sini hasilnya pengamatannya apa? Hasil Dari orang biasa saja bisa menjadi pengusaha yang sukses. Iya, itu katanya dia, dari orang biasa-biasa saja ada yang bisa menjadi orang sukses. Terus apa lagi? Usaha dari nol Usaha dari nol sampai jadi sukses. sampai sukses itu bilang si dasar. Sebenarnya itu terjadinya perubahan status. Ada yang dari nol, ada yang jatuh bangun. Khairul itu sebenarnya orang kaya, pas bangkrut dia karena bertentangan dengan Orde Baru itu koran majalah orang tuanya itu sama pemerintah. Jadi dia terus berusaha. Begitu juga dengan Bob Sadino. Banyak keluarganya yang pengen membantu dia tetapi dia tidak mau. Dia lalu berusaha sendiri. Berarti terjadinya Nah, silakan kamu ambil satu amplop kemudian dibawa ke kelompoknya dan itu dibahas pada kelompoknya. Ya. Kan 20 nanti kalau enggak cukup nanti tambah lagi. 20 menit saja. Ada lagi yang dilakukan? Yang mana? Tugas ini, ya kan? Inilah yang kamu bahas gitu loh. Contoh, ini apa saja faktor pendorong mobilitas sosial? Faktor pendorongnya apa? Yang jadi caleg, desa, ya kan? Ini sebuah ceritakan ini seorang anak yang lahir dari keluarga miskin. Adi merupakan anak pertama dari 3 saudara. Ayah Adi hanya seorang pekerja serabutan yang memiliki penghasilan jauh. Nah, di sini si Adi ini walaupun dia anak orang miskin, dia tidak dia mau berusaha di samping perekonomiannya lemah, tetapi keinginan dia sekolah itu mau lebih baik, pengen merubah kehidupan keluarganya. Nah, dari cerita yang di sini itu kamu lihat di sini itu adalah kamu selesaikan masalah apa di sini. Nah, kira-kira dia tergolong pada faktor mobilitas apa? Nah, dari cerita ini, dari mobilitas apa yang tergolong dia?
baru kamu urai. Uraikan. Nah, Sudah. Sebelahnya ada. Kaki dulu. silakan dibaca. Coba. Oh, udah jauh pula, udah marah nih tadi. Nih, ada dampaknya, dampak positif, dampak negatif. Ya dibaca, dikembangkan. Kalau di masyarakat bagaimana? Kalau di masyarakat bagaimana? Lo dampak positifnya. Sudah? Oke, kalau sudah silakan dipresentasikan di depan. Ya, yang kalau dapat kelompok 1 di amplop tadi silakan ditampilkan di depan, dan nanti yang kelompok lain boleh menanggapi maupun bertanya, dan juga kelompok lain juga boleh membantu menjawab. Oke, silakan. Sosial. 1. Faktor struktur. 2. Individu. Faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor pendidikan. Dua, Andi berusaha untuk melanjutkan pendidikannya karena untuk merubah nasib Andi dan keluarganya. Jadi keluarga Andi termasuk dalam mobilitas naik. Faktor permasalahan dari keluarga Andi adalah tidak cukupnya kebutuhan perekonomian keluarga Andi. Karena Andi tidak ingin keluarganya termasuk dalam garis kemiskinan. Faktor penghambat mobilitas sosial. Adanya perbedaan ideologi, adanya perbedaan kepentingan, adanya perbedaan suku dan asal daerah, adanya diskriminasi jenis kelamin, adanya perbedaan ras, adanya Sedikit dari kelompok 1, yaitu yang dibahas adalah tentang faktor pendorong daripada mobilitas sosial. Oke, kamu lihat mengapa orang mau pengen jadi, sekarang ini kita lihat pemilihan kepala desa, ya kan? Apalagi menunjuk sekarang jadi calon bupati, itu salah satu faktor pendorong. Nah, kamu sekolah pun itu juga termasuk faktor pendorong mobilitas sosial. Coba kamu lihat kalau di lingkungan kita ada pendidikannya lebih tinggi dan pekerjaannya lebih baik, ya kan? Status sosialnya naik atau turun? Betul, naik. Faktor struktural, terus faktor apa lagi? Ini awak jelasnya mau tahu. Pemimpin kita itu kan berarti keturunan kecuali kalau raja. Kalau raja itu statusnya bisa diwariskan. Seperti kamu ada bisa bebas siapa yang mau menjadi ketua kelas, statusnya itu struktural di pemerintahan, orang di desa. Apalagi yaitu seperti orang yang bekerja, kamu lihat ada dulunya dia cuma petani biasa, sekarang sudah menjadi Oke, kamu lihat, oke tahu oke, pengusaha benang sawit yang ada di lingkungan kita, statusnya naik apa turun? Naik. Mengapa? Karena usaha yang dia lakukan. Nah, jadi cukup itu saja. Dan apa saja faktor pendorong yang lain itu adalah pendidikan. Mengapa? Karena dengan pendidikan itu
itulah bukan menciptakan orang jadi PNS, tentara, polisi, tidak, yaitu untuk menambah ilmu. Setelah dia menambah ilmu, dia bisa mengembangkan, yaitu mengembangkan ilmunya tadi itu ketika dia kembali ke daerahnya. Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Faktor penghambat mobilitas sosial adalah adanya perbedaan ideologi, perbedaan kepentingan, perbedaan suku dan asal daerah, diskriminasi jenis kelamin, perbedaan ras, dan perbedaan ekonomi. Dari ilustrasi cerita di atas, silakan dipecahkan masalah yang terdapat pada cerita di atas. Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis bangsawan tidak bisa menjalankan pendidikan yang layak seperti masa sekarang. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dari presentasi kelompok 1? Silakan. Ya, Bapak tahu kamu sudah capek, udah jam 12 karena kita pelaksanaannya agak mundur dan Apa saja arah mobilitas sosial dibagi menjadi berapa dan sebutkan apa saja arah mobilitas sosial. Saya akan menanggapi jawaban dari Nur Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari diskusi kami tentang saluran mobilitas sosial. Mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial. 1. Pendidikan. 2. Organisasi politik. 3. Organisasi ekonomi. 4. Organisasi profesi. 5. Lembaga keagamaan. 6. Angkatan bersenjata. 2. Orang tua Nita sangat berharap apabila setelah tamat dari SMA agar Nita bisa melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedokteran. Hal ini merupakan cita-cita dari orang tua Nita. Di samping memiliki niat yang baik karena ingin membantu orang banyak, juga ingin menaikkan strata atau status sosial keluarganya di masyarakat. Dari ilustrasi cerita di atas, coba pecahkan masalahnya. Dengan pendidikan, berikan uraiannya. Karena pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Ada yang ingin bertanya? silakan mau bertanya. Pak, saya. Boleh, Pak? Ya, silakan. Apa pengertian pendidikan dalam saluran-saluran mobilitas sosial? Merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat merubah statusnya. Ada yang ingin bertanya lagi? Karena kreativitasnya tinggi, jadi barang yang tidak berguna bisa dipergunakan untuk kerajinan yang lain. Sudah? Yang lain ada lagi? Oke, habis? Ya, silakan. Ya, bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menganalisa dampak mobilitas sosial. Pertama, dampak mobilitas sosial terbagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif mobilitas sosial. Ada beberapa konsekuensi positif yang muncul sebagai akibat adanya mobilitas sosial dalam masyarakat. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Individu atau kelompok akan berusaha untuk mewujudkan harapan atau cita-citanya. 2. Tidak tertutup kemungkinan bagi warga kelas sosial tertentu akan lebih maju daripada warga kelas sosial di antaranya. 3. Individu atau kelompok dapat merasakan kepuasan apabila dapat mencapai kedudukan yang diinginkannya.
4. Mendorong seseorang untuk lebih maju. 5. Mempercepat tingkat perubahan sosial. 6. Meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatif mobilitas sosial. Terjadinya konflik, gangguan psikologis. Urbanisasi sebagai dampak negatif mobilitas sosial. Munculnya kawasan kumuh atau slum area sebagai dampak negatif mobilitas sosial. 5. Banyaknya pengangguran sebagai dampak negatif mobilitas sosial. 6. Kemiskinan sebagai dampak negatif mobilitas sosial. 7. Perilaku kriminalis sebagai dampak negatif mobilitas sosial. 8. Terjadinya konflik atau benturan antara berbagai nilai dan kepentingan tertentu. 2. Pelan-pelan tangannya nggak tunjuk saja, santai aja. Dahulunya Sule hanyalah masyarakat biasa yang memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun Sule memiliki tekad yang sangat kuat sehingga ia mencoba mengadu nasib di ibu kota melalui ajang pencarian bakat. Semenjak itulah karir Sule mulai naik yang juga mendorong naiknya perekonomian keluarga Sule. Dari perekonomian yang mapan tadi sudah berubah gaya hidup Sule beserta keluarga. Dari ilustrasi cerita di atas, coba pecahkan masalahnya, berikan orientasi. Kisah Sule termasuk ke dalam mobilitas vertikal ke atas. Tangannya. Kisah Sule termasuk ke dalam mobilitas vertikal ke atas, sosial skill, karena peningkatan seseorang atau kedudukan seseorang yang tadinya menjadi kenaik angkot menjadi pelawak di saluran TV internasional. Saya ingin bertanya, cepat tingkat perubahan sosial dan berikan contohnya. Apa itu mempercepat tingkat perubahan sosial dan berikan contohnya? Nah, Ya, silakan si Yuliani dia nak. Maksud dengan urbanisasi dan berikan contohnya. Pindahan dari desa ke kota. Perpindahan kedudukan masyarakat dari desa ke kota. Contohnya? Nah, sebenarnya pekerjaan itu bukan banyak di kota, tapi lebih banyak di desa. Akan dibutuhkan orang-orang yang kreatif, yang bisa membangun. Yang nanya aneh. Makanya terjadi urbanisasi karena dianggap di kota itu lapangan pekerjaan lebih banyak. Lebih banyak lagi aktivitas lain yang bisa dikembangkan. Oke, itu saja. Oke, ada lagi, silakan. Silahkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, silakan. Silakan dan kita bisa menyesuaikannya di lingkungan kita juga di pendidikan sehari-hari. Di mana faktor pendorong dan faktor penghambat tadi apa saja? Mana yang membahas kelompok yang bahas mana? Kelompok yang membahas mana tadi? Faktor pendorong dan penghambat yang mana orangnya? Nah, apa saja faktor pendorongnya? Itu ada faktor struktural, apa lagi? Individu, sosial. Ya, di sini faktor struktural yaitu kita lihat adanya perubahan status tadi sudah Pak contohkan, yaitu seperti di Nur Asia awalnya semester awal dia masuk SMP dia dapat peringkat 2, terus dia dapat peringkat 1. Nah, di sekolah juga begitu, nanti suatu saat siapa lagi yang memimpin di sekolah ini sekarang mungkin Pak Rudi, mungkin besok bisa guru di sini juga bisa guru yang lain. Itu faktor struktural. Semuanya terbuka. Apa saja untuk di PNS Pak, untuk di masyarakat juga seperti pencalonan kepala desa, RT, jadi ketua kelompok tani juga mengalami perubahan status sosial. Terus apa lagi? Faktor individu. Kalau faktor individu itu adalah yang diusahakan oleh dia sendiri. Dia selalu berusaha sendiri, seperti dari kisah Bob Sedino yang mau dibantu sama keluarganya, dia tidak mau. Faktor individu. Terus apa lagi yang lain? Faktor penghambat. Apa faktor penghambatnya? Kemiskinan dan diskriminasi. Iya, kemiskinan juga menghambat. Tetapi apabila kita berusaha dengan sungguh-sungguh, insya Allah ada jalan keluarnya. Dan kita jangan berkecil hati. Oh, saya anak
ini orang tua saya tidak mampu, saya tidak bisa menjadi, bukan itu yang menjadi faktor, tapi adalah usaha apa yang akan kita lakukan. Pasti ada jalannya, ya. Jadi jangan beranggapan nanti mentang-mentang kita di desa tidak bisa kuliah di kota, tidak, semuanya bisa. Sekarang pemerintah banyak melakukan, melihat adanya bidik misi, beasiswa, kan biaya sekolah tidak dipungut biaya, kayak pendidikan SMP, SD kan tidak ada dipungut biaya. Nah, itu juga bisa. Memang faktor kesulitan juga sulit untuk mengubah daripada status sosial tadi, tetapi kita jangan terjadi dan terus berusaha. Dan diskriminasi, apa diskriminasi? Diskriminasi ini adalah yaitu kita lihat adanya pembedaan suku, ras dalam suatu pergaulan juga bisa menimbulkan penghambat daripada mobilitas sosial. Umpamanya dia suku A karena suku I, suku yang B ini banyak, suku A disusikan, itu juga faktor penghambatnya. Mengapa? Mungkin tersaingi, dia berbondong-bondong, nggak usah. Umpamanya apalagi dia kalau berkawan dari kampung desa A ke desa B, dia kawannya desa A saja, nggak mau dengan desa B, itu juga menghambat mobilitas sosial. Tapi kalau orang yang mau menerima perubahan, dia akan lebih cepat dan menerima perubahan yang baru. Selanjutnya ada lagi, apa lagi? Terus faktor pendorong sudah, penghambat sudah, apa lagi? Sama-sama kita simpulkan, ayo. Iya, apa saja salurannya? Pendidikan, organisasi politik. Ya, pendidikan, organisasi politik, apa lagi? Profesi ekonomi, Profesi. lembaga keagamaan dan angkatan bersenjata. Iya, itu adalah saluran-salurannya. Angkatan bersenjata, dan banyak lagi profesi yang lain. Seperti tadi sudah Bapak jelaskan, ada yang tidak sekolah, dia bisa jadi dokter, bisa jadi orang kaya. Namun kan banyak demikian, tapi dia sungguh itu juga saluran-salurannya. Kalau ekonomi itu ada, kalau desa perkumpulan itu seperti kelompok tani, dia ingin memajukan suatu kelompoknya. Di sini juga ada, kita lihat apa? Seperti Bapak sering lihat sendiri, itu ada kelompoknya. Kenapa? Dia ingin memajukan anggotanya, ya kan? Nah, itu salah satunya juga saluran-salurannya. Terus apa lagi? Kan dari hasil gambar ini. Di sini Bapak kasih contoh satu. Ini ada gambar pemukiman kumuh dan orang sedang berjualan. Jawabannya kemiskinan, karena kemiskinan merupakan salah satu faktor penghambat mobilitas sosial. Masyarakat miskin akan sulit untuk merubah status sosial. Yang kedua itu ada gambarnya, gambar anggota dewan, konflik, nanti kamu terjemahkan saja. Ya, kamu ceritakan dari gambar tersebut. Oke, silakan dikerjakan. Sudah semua? Belum, Pak. Jadi ada yang nggak senang, umpamanya kan diajak sama si Bina Sekretari ini berdua di kompor ini lawan sedang ada usaha lawan ini. Jadi tentu umpamanya dari yang tadi itu bisa timbul apa? Konflik. Kosong atau orang tukang kompor gitu. Nah, buru-buru orang ini gitu. Dari belakang buru-buru ini ada salah, sedang satu dia banyak lagi. Sudah, silakan dikumpulkan. Habis itu untuk minggu depan itu di rumah kamu baca tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Kamu baca-baca apa itu pluralitas masyarakat Indonesia. Oke, baik, sampai di sini. Silakan dikumpulkan tugasnya. Habis itu Seluruhnya siap. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ucap assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.